salihin aja main amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami dalam program Jurnal TV bersama saya Dedi dan rekan saya Karmila Dewi di program Ramadan itu indah walau di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Jurnal Televisi, balik lagi bersama kita pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita udah kedatangan tamu nih Bang ya. Iya. Kedatangan tamu yang Masya Allah luar biasa pada sore hari ini ada Ustadz, mohon izin nama panggilan siapa Ustadz? Ustadz Nasrullah SPDI. Beliau ini salah satu anggota Bikers Subuhan Palangkaraya. Kalau kalian yang belum tahu Bikers, itu adalah salah satu komunitas subuhan yang ada di kota Palangkaraya. Baik Ustadz, hari ini kita temanya menebar kebaikan Ustadz. Yeah. Menebar kebaikan di bulan suci Ramadan. Mungkin Ustadz, kita masih kayak awam juga nih Ustadz, bagaimana sih caranya untuk menebar kebaikan di bulan suci Ramadan? Karena juga bulan suci ini sudah 2 kali kita melewati dan bersembayang dengan COVID-19 ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini saya diberi kesempatan diundang di Jurnal TV. Ini sangat membuat saya luar biasa. Karena apa? Karena tadi saya secara otomatis mendadak. Jadi saya ini bukanlah pada intinya banyak mungkin para ustadz yang banyak lagi yang tapi namanya kita dihargai. Alhamdulillah kita bisa hadir pada sore hari ini dan juga mewakili daripada Bikers Subuhan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dewan Pembina saya, Haji Sadilah yang juga memberikan kepada saya pada sore hari ini juga Jurnal TV. Tema kita pada sore hari ini adalah menebar kebaikan ya. Iya Ustaz. Iya. Di dalam kebaikan itu banyak sekali kita mulai dalam bulan suci Ramadan ini. Terutama kita memberikan salah satu kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang ada, baik itu terdiri dari bingkisan maupun lain-lain sebagainya, itu sehingga kita memberikan kepada pada kaum muslimin wal muslimat, bagi yang dermawan. Dermawan ini sangat dianjurkan. Bulan puasa Ramadan adalah berlipat ganda pahalanya daripada hari-hari yang lain. Nah, ini yang harus kita berikan terhadap sesama kaum muslimin wal muslimat, baik yang ada di Palangkaraya maupun di luar Palangkaraya, sehingga dengan kebaikan kita akan diberikan Allah panjang umur, sehat, tambah rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik Ustaz, alhamdulillah, Masya Allah. Berarti apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan ini Ustaz ya, kalau menebar kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan. Iya, pasti itu sudah Allah menjadikan. Jadi di dalam ayat Al-Quran pun juga menyatakan wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya di dalam kebaikan ini tidak hanya di dalam kebaikan saja, tapi berbagai macam cara kita mencegah daripada keji dan kemungkaran. Itu salah satu perbuatan yang kebaikan juga. Mengajak manusia untuk melaksanakan, contohnya sholat tarawih. Yang tidak sholat tarawih kemudian kita ajak, yang mengajak pun insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu salah satu daripada memberi keberkahan dan juga kebaikan juga. Di dalam itu tidak hanya di kita sebagai umat muslimin, juga wal muslimat juga mendapatkannya.
Baik Ustaz. Jadi hal-hal kecil seperti mengajak sholat tarawih, Ustaz, ya itu salah satu bentuk menebar kebaikan di bulan suci Ramadan ini, Ustaz. Iya. Apalagi kalau menjalankan sholat tarawihnya nih, Ustaz, ya. Iya. Itu luar biasa. Luar biasa. Lebih banyak lagi pahalanya. Tapi nih Ustaz, ulu nih enak buat takun. Campur-campur bahasanya, Ustaz. Jadi kalau misalnya nih Ustaz, kita tuh kan berbuat kebaikan, apalagi manusia nih kan kadang tuh suka dilihat orang tuh Ustaz, berbuat kebaikan kadang suka dilihat orang, jadi kayak ketujuh diambung tuh Ustaz. Itu hukumnya apa Ustaz dalam Islam? Ya, dalam hukum Islam sebenarnya kalau berlebihan tuh apa kita tuh terlalu banyak dulu ya. Tapi bagaimana kita memberikan sesuatu itu, tangan kanan memberi, jangan sampai tahu tangan kiri. Artinya apa? Di sini kita memberikan sesuatu itu kita cukup kita atau intern kita, keluarga kita, sehingga tidak ada tahu yang lain. Nah, di mana misalnya kita memberikan kepada anak yatim tanpa pamrih, tanpa memamerkan bahwa saya ngasih uang 10 juta untuk ini. Nah, tanpa diketahui, jangan sampai. Jadi memberi hal sesuatu sedekah ataupun berupa kebaikan tadi itu jangan sampai diketahui orang lain, sehingga itu Allah akan membalasnya berlipat-lipat. Oh gitu ya Pak Ustadz. Tapi ini kita bicara di lapangan aja Pak Ustadz. Kita nih berbuat baik nih pada orang, niat kita gak ada ria, tapi orang lain malah ngomong, wah tuh orang sombong sekali. Nah itu kayak gimana tuh Pak Ustadz? Jadi di mana-mana terkadang kita sudah berbuat baik, namun orang penilaian orang yang tidak baik. Banyak itu hal namanya kita itu kan sudah, makanya haruslah bersabar Allahumma shabir. Artinya siapapun yang menggunjing kita, mengatakan kita seperti apa, tapi kita harus selalu sabar, selalu berdoa saja, serahkan saja kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka yang mengucapkannya pun mungkin akan terbalas. Makanya orang-orang yang juga yang sabar itu menerapkan itu sangat susah. Kita saja terkadang-kadang kepada anak siapapun ya. Tapi itulah namanya orang-orang sabar itu Allah dipilih orang-orang yang mungkin seperti itu. Masya Allah. Jadi buat pemirsa yang mungkin telah melakukan kebaikan kepada sesama manusia, tapi kadang juga dipandang sebelah mata nih Ustadz ya, itu tetap lakukan saja kebaikannya Ustadz. Yang penting kita tulus dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, nanti kita bakal kembali lagi, kita bakal break dulu di program Ramadan itu Indah walau dari rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Jurnal Televisi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi bersama kita di program Ramadan itu Indah walau di rumah. Dan kita lanjut dengan Ustadz Nasrullah di sini. Ustadz, jadi saya ingin bertanya lagi nih Ustadz. Jadi mengapa kita tuh harus menebar kebaikan Ustadz? Jadi mengapa kita jadi menebar kebaikan? Karena juga Rasulullah mengajarkan kita berbanyaklah berbuat baik terhadap sesama. Jadi itu salah satu bagian daripada anjuran kita, daripada sunnah Nabi Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai artinya manusia ini berbuat tidak baik. Semua kita berbuat baik ini tidak hanya kaum muslimin wal muslimat, tetapi juga bagi saudara kita non muslim ataupun beragama yang lain. Kita harus juga bersama-sama berbagi kebaikan, karena juga kebaikan ini adalah sangat ditanamkan kepada kaum muslimin, artinya bagi yang umat muslim. Berarti Islam sangat menekankan sekali tentang menebar kebaikan ya Ustadz ya. Walaupun ke sesama manusia tidak memandang golongan, agama, ras dan suku dan budaya. Itu pasti. Jadi terakhir nih Ustadz, pertanyaan dari kami yaitu manfaat menebar kebaikan apalagi di bulan Ramadan di tengah pandemi Covid ini Ustadz. Oh iya, manfaat dari kebaikan itu ya. Ada hadis menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu
ma taqaddama bi dzambik. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan berbuat penuh keimanan semata-mata menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Artinya di sini hadis ini menyatakan di mana kita perbuatan kita yang tidak baik, kemudian kita berbuat baik dan berpuasa dengan ridha Allah, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana kita pada bulan puasa ini mengajak kaum muslimin wal muslimat selalu berbuat kebaikan baik itu terhadap sesama muslim maupun terhadap suku dan golongan ras yang lain. Terutama membagikan, misalnya salah satu kebaikan itu kan membagikan takjil. Itu salah satu luar biasa juga, di mana kita sudah mendapat di jalan-jalan banyak yang memberikan, itu tidak tahu dari mana. Nah, tapi itu pun salah satu berbuat kebaikan. Kebaikan itu kan mungkin sebagian daripada bagian daripada untuk memberikan keimanan kita juga. Nah, mungkin itu saya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapat nih Ustadz ya, selama berbuat kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Kalau Bang sendiri nih udah berbuat kebaikan belum hari ini? Alhamdulillah ada. Cuman sayangnya ini real loh Pak Ustadz, tadi pagi loh Pak Ustadz, nolongin orang tabrakan Pak Ustadz. Ternyata kita yang jadi. Ya, itu saya alami gitu. Jadi namanya itu, makanya itu harus innallaha ma'as-sabirin. Jadi di mana apabila ada sesuatu kecelakaan, maka kita harus mempunyai saksi. Jangan kita menolong hanya sendiri, tapi ada saksi lain lagi. Sehingga kalau kita terjadi seperti itu, maka ada yang membenarkan lagi. Contoh pada saat di rumah sakit. Nah, inilah salah satu, itu termasuk kebaikan juga. Jangan Anda bahwa dikatakan seperti ini kita lalu merasa ini, tapi kita harus bagaimana membenarkan bahwa dengan adanya saksi yang satu lain lagi, maka itulah yang akan menguatkan kita bahwa kita bukan si penabrak, tetapi kita adalah menolong. Iya, padahal itu tadi pagi gini loh Pak Ustadz, sudah kejadian tabrakan mobil sepeda motor nih Pak Ustadz. Tiba-tiba salah satu warga itu gerombol, datanglah saya, kebetulan kan lewat nih, nggak mungkin kan saya lihat-lihat kayak gini. Ya udah saya turun, ada apa, nolong lah sepeda motor. Terus yang apa nih katanya, lah kan saya nolong nih. Iya. Ada apa gerangan? Terus yang si mobil juga turun, lah ini mobil saya kenapa ini? Kenapa kamu dikira saya temannya ini, teman yang nabrak ini? Bukan, saya nih sebagai yang di pinggir jalan menolong yang jatuh, dan yang di si mobil ini ternyata dikiranya saya ini temannya dari motor, itu nggak ada. Untung banyak orang warga tadi itu Pak Ustadz, tadi pagi Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah. Nah, itulah salah satu bagian daripada kebaikan kita. Kebaikan Anda menemukan bahwa kita dalam keadaan saya itu menolong orang, tidak ada niat dan yang lain, tapi terkadang-kadang orang menilai kita, yaitu tapi kita Allah kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Anda mendapatkan berkah dan mendapatkan pahala yang luar biasa, apalagi pada saat bulan puasa ini. Itu salah satunya. Jadi pemirsa di rumah tadi tausiah dari Ustadz Nasrullah tentang menebar kebaikan yang banyak sekali manfaat kita dapat pada sore hari ini, sedikit tapi penuh manfaat, bermanfaat sekali, barakallah. Dan tidak terasa nih Pak Ustadz, Abang juga kayaknya nih udah hampir buka puasa, masuk ya azan maghrib. Jadi terima kasih banyak Ustadz sudah berkunjung ke Jurnal Televisi. Semoga tadi ceramah yang Ustadz kasih, terus masukan-masukan dari Ustadz bisa menjadi amal jariah buat kita, amal jariah buat Ustadz pastinya, dan kita dapat ilmu baru ya Bang ya. Baik pemirsa di rumah, kita akhiri dulu program kita pada sore hari ini, dan kita bakal berjumpa lagi di lain hari dengan host yang berbeda dan bintang tamu juga yang berbeda. Jurnal Televisi, One City, One TV.